wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Eko selaku Takmir Masjid Al-Iqbal, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Iqbal. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu kalau bahasa Riki melebet pundi Pak? Kalangan. Oh, kalangan baru. Menawi teng kalangan baru itu matur nuwun. Kita harus berterima kasih kepada Allah karena Allah itu dalam memberikan nikmat, dalam memberikan fasilitas kepada kita itu sangat-sangat banyak, sehingga karena terlalu banyak kita tidak mampu menghitung. Walaupun masa sekarang ini IT begitu berkembang, kecanggihan IT melebihi kecanggihan manusia, tetapi dalam urusan nikmat ini belum ada alat untuk bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Salah satu bukti Bapak Ibu, sampai hari ini kita masih diberi sehat. Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Tasih saged ngraosaken teh manis nggih. Niku tondo sehat. Nggih. Nek Bapak Ibu ngunjuk teh manis kok pun boten kraos manis. Nah niku berarti perasanya sudah berkurang. Ketika sudah berkurang berarti Allah sudah mencabut sedikit demi sedikit nikmat. Nah, alhamdulillah, mari Bapak Ibu, betul-betul kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu berterima kasih. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para penegari salahnya. Ibu bapak, saya itu dicapri Mas Adam ken silaturahmi ten mriki. Alhamdulillah kula nembe pisan niki ten mriki Pak Bu. Masjidnya luar biasa. Baru sekali ini, padahal rumah saya hanya situ itu. Begitu kami diberi tema Mas Adam, Pak mohon besok berbicara tentang akhirat, kula makjleb. Ini tema yang sangat berat, sangat berat dan sangat luar biasa, sesuatu banget bagi saya. Maka dalam flyer itu lalu diberi tema ya menuju kehidupan yang abadi. Ternyata ketika kami konfirmasi ini kehendak Bapak Ibu, jamaah menghendaki masalah akhirat ngoten. Leres Bapak Ibu ngoten. Kenging napa? Ibu bapak, alhamdulillah, kalau kita merunut dari awal Bapak Ibu, kita hidup ini itu mengalami 4 alam. 1 alam kandungan, 2 alam dunia, 3 alam kubur, 4 alam akhirat. Karena temanya terkait dengan akhirat, maka ini akan kami ceritakan.
Dari keempat ini Bapak Ibu, alam yang pertama dan kedua, bahkan ketiga, itu terbatasi oleh waktu. Allah itu dalam menciptakan luar biasa, mulai dari waktu yang pendek, agak panjang, abadi. Di alam kandungan usia kita hanya 9 bulan. Sak redet-redete 10 bulan lah. Itu sudah redet telat. Normalnya di alam kandungan itu 9 bulan. Dan mulai minta janji itu saat kita masih berupa ruh di alam kandungan. Tatkala saat itu Allah berfirman kepada kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhanmu? Allah mengatakan seperti itu kepada kita semuanya saat itu. Kita semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya Allah, betul kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini mulai dari alam kandungan itu sebenarnya kita sudah ada keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu, aslinya loh, orang itu di sini pasti tahu kok baik dan buruk, benar dan salah itu letaknya di sini sudah tahu. Karena fitrah manusia itu tidak bisa dicampuri dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak keimanan, hal-hal yang menduakan Allah itu di sini nggak bisa Bapak Ibu. Aslinya, maaf, ketika ada seseorang mau menduakan Allah berbuat kurang pas, sebenarnya di sini ini sudah terasa Pak Bu. Oh ini nggak benar. Ini di sini sudah terasa, yakin gitu. Coba Bapak Ibu dirasakan sendiri-sendiri. Contoh kecil saja. Ketika Bapak Ibu mengambil sesuatu, atau mengambil uang milik suami tanpa izin, nate. Oh sering Pak, Masya Allah, sering Bu. Walaupun itu milik suami dan itu suami ibu, gitu alah rawurung kok yogo sopo gitu Nah, tapi ya sebaiknya ya bilang, ya Mas, mbok nyuwun arto, atau tadi saya ambil uang di dompet ayah. Yo le nembung keri yo wis ora apa-apa lah, gitu nggih. Ning bilang gitu. Nah, itu sebenarnya kalau pertama ibu mengambil, pertama dulu mengambil uang suami di dompet tanpa izin, kira-kira di sini bagaimana rasanya? Nggak nyaman, karena mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin. Nah, itu kan sudah ada nama berbeda. Maka di sini itu sebenarnya udah gak nyaman Bapak Ibu. Artinya kalau kita ini mengikuti fitrah manusia, aman, kita sudah selesai hidup itu. Nggak mungkin akan belok kiri, itu nggak mungkin. Ketika fitrah ini kita ikuti. Nah, maka fitrah ini ditanamkan oleh Allah semenjak kita masih di alam kandungan.
Di alam kandungan kita sudah ditanamkan fitrah keyakinan betul-betul kebenaran itu. Akhirnya kita janji kepada Allah, kita adalah mengakui seorang hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Tetapi begitu lahir ke dunia, lupa. Lupa kalau kita dulu pernah janji. Maka diingatkan lagi. Cara mengingatkannya seperti apa? Ya seperti pagi ini kan mengingatkan. Mengingatkan tatkala kita dulu pernah janji. Itu di alam kandungan Bapak Ibu hanya 9 bulan. Lalu begitu kita lahir cepret gitu nggih. Prot tanpa pret. Nggih. Itu kita bayi itu normalnya menangis. Normalnya menangis Bapak Ibu. Nggih. Nah, kalau ada bayi lahir kok tidak menangis, ibunya yang susah. Orang tuanya yang susah, ini kenapa kok gak menangis? Maka ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Tatkala bayi itu lahir kondisinya menangis, tapi keluarga dan lingkungan sekitar senang dengan kehadiran bayi. Ada Bapak Ibu yang kehadiran bayi disengiti? Ada. Idealnya bayi hadir itu senang, gitu nggih. Orang tua senang, sekeliling senang. Nek ada orang tua kok hadirnya bayi tidak senang, wah itu tanda tanya besar itu. Nggih. Nah, besok Bu, Pak, ketika kita pada saatnya nanti, mari dirubah kehidupan kita yang ketika kita dipanggil oleh Allah itu dirubah 180 derajat seperti ketika bayi lahir. Kalau bayi lahir nangis, sekelilingnya senang, besok tatkala kita meninggal bagaimana kita tersenyum sekeliling menangis? Ini berat loh Pak. Membuat orang lain menangis kita tersenyum tatkala meninggal itu tidak mudah. Nah ini nanti yang akan menjadikan salah satu tanda kita bisa hidup yang bahagia di akhirat. Tatkala kita meninggal kita kondisinya tersenyum, yang kita tinggal banyak orang yang menangis, ya artinya menangis sedih lah. Jangan sampai ada orang meninggal, alhamdulillah itu meninggal. Kalau seperti itu orang saja menilai negatif, apalagi Allah, okay? Nah, kalau orang saja menilai negatif, ya tentunya penilaian Allah tidak jauh berbeda. Maka Ibu Bapak itu yang kedua adalah alam dunia. Yang ketiga alam kubur. Alam kubur ini lumayan panjang nanti Bapak Ibu. Kami nggak ngerti persis berapa puluh tahun, berapa ribu tahun. Itu alam kubur. Nah, di alam kubur ini Bapak Ibu, pertama kali kita menerima dan melihat apa yang sudah kita lakukan di alam dunia. Artinya besok kita mau ke surga atau ke neraka sebenarnya sudah ngerti tatkala kita masih di alam kubur. Karena di alam kubur ini Allah sudah mulai bertanya melalui malaikatnya. Ditanya semua. Ya kalau saya dulu ngaji ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lah itu kan bisa bawa kepean Pak, bisa dihafalkan gitu ya. Betul, sekarang nggak hafal, Bapak Ibu semuanya hafal, anak kecil aja kalau diajari nggak nyampe setengah jam Pak ya, hafal itu. Tetapi Bapak Ibu, untuk bisa menjawab seperti itu tidak mudah, tergantung perilaku dan ibadah kita dalam setiap hari di dunia ini. Ibu Bapak, ada satu cerita, ada seekor burung
Pak Kiai itu kebetulan punya pemeliharaan, seneng dengan burung. Beliau punya burung yang bisa menirukan suara orang itu ya, bio. Nah, kemana saja burung bio ini ikut Pak Kiai, sehingga apa yang dikatakan Pak Kiai dia bisa mengucapkan dan hafal. Dia hafal assalamualaikum, hafal bismillah, syahadat, bahkan hafal karena setiap saat ngikut Pak Kiai ngisi pengajian. Suatu ketika burung ini di rumah, nah, diterkamlah seekor kucing. Bruk. Nah, burung ini ya kena, karena kena kucingnya gede, otomatis burung ini ya sakaratul maut lah. Diambillah oleh Pak Kiai, dipangku oleh Pak Kiai. Pak Kiai juga sedih karena ini burung kesayangannya. Ketika dipangku, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya sudah, burung ini mati di dalam pangkuan Pak Kiai tanpa bisa mengucap syahadat, tanpa bisa mengucap bismillah. Ini artinya apa? Walaupun manusia ini hafal bismillah, hafal syahadat, hafal kalimat la ilaha illallah, belum tentu di akhir hayatnya bisa mengucapkan. Ini tergantung dalam keseharian kita selama masih hidup. Kalau keseharian kita ini selalu berbuat baik, ucapan kita baik, perilaku kita baik, sering untuk berzikir, ya insya Allah. Karena banyak sekali cerita Bapak Ibu, orang yang mau meninggal itu banyak terucap atau yang teringat itu masa saat masih hidup. Kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup itulah yang terucap. Lah nek kebiasaannya maaf berkata kotor, lah ngeri toh itu nanti. Ngeri. Mau meninggal malah selalu berkata kotor, itu tidak sedikit Bapak Ibu, kami mendapat cerita. Maka ini juga kita biasakan. Nah, oleh karena itu setelah alam kubur ini nanti Bu dapat pertanyaan dari malaikat, dan ada satu pertanyaan yang luar biasa dalam di kehidupan alam kubur. Tatkala seseorang meninggal itu ada satu yang disesalkan, yaitu urusan sedekah. Maka mari kita bersama-sama terkait dengan kehidupan akhirat ini nanti kita persiapkan betul. Nah, setelah kubur selesai, besok hari kiamat, semua orang ini meninggal Bapak Ibu, terus terjadi hari kiamat, maka orang itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi masing-masing. Ayat yang bercerita terkait dengan ini banyak sekali. Al-Ghasyiyah itu bercerita tentang kehidupan dunia dan akhirat. Besok itu akan muncul wajah yang berseri-seri, ada yang wajah yang kusam dan sebagainya. Itu semuanya tergantung pada amal perbuatan kita masing-masing. Nah, kehidupan akhirat ini panjang Bapak Ibu, panjang. Tidak terus begitu hidup kembali yaumul ba'ats, hari kebangkitan, terus kita masuk surga. Tidak, masih ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya semua orang di padang mahsyar. Itu juga luar biasa capeknya. Terus nanti hari pertimbangan, yaumul mizan, terus lewat ke Shiratal Mustaqim, gitu kan. Kalau dulu Pak Ustadz itu mengatakan Shiratal Mustaqim itu jembatan yang kecil, yang sulit untuk meraih bisa lewat jembatan tersebut. Itu gambaran Pak Kiai karena sulitnya untuk menganalogikan lewat Shiratal Mustaqim itu. Sedangkan di bawah Shiratal Mustaqim itu jahanam. Begitu orang itu tergelincir dari Shiratal Mustaqim, ya sudah selesai, masuklah neraka jahanam. Nah, itu Bapak Ibu, dan kehidupan akhirat ini abadi.
Ibu bapak, mari kita siapkan. Yang pertama, kehidupan kita tatkala di kandungan kita belum bisa mempersiapkan apapun. Satu-satunya untuk mempersiapkan kehidupan kubur dan akhirat tatkala kita masih hidup. Masih hidup semua ini Bapak Ibu? Masih. Ada yang yakin masih setahun lagi? Tidak. Ada yang yakin masih sebulan lagi? Tidak. Ada yang masih yakin hari ini? Semuanya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, yuk masuk kita materi untuk persiapan kehidupan akhirat. Mari. Hidup kita hanya sebentar Bapak Ibu, dibanding kehidupan kubur dan akhirat. Di dunia ini rata-rata orang Indonesia 70 atau 80 sudah selesai. Ini kalau kami lihat ini di atas 60 ini. Nah, pantas temanya minta kayak gini ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita siapkan betul langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kehidupan yang abadi besok dan lebih baik. Satu-satunya tidak lain, mari yang pertama, rasa iman kita perbaharui, rasa iman kita perbaiki, kita yakini terkait rukun iman yang ada. Satu, keimanan penting banget Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah punya iman yang kuat dan mereka sudah mengamalkan iman ini dengan baik, insya Allah Bapak Ibu, kata kuncinya hanya satu kok, iman untuk meraih besok. Loh, kenapa Pak kok iman? Cukup itu aja saya matur iman. Karena iman ini kalau kita tafsirkan banyak sekali. Iman itu kan cirinya ada 3. 1, diteguhkan dalam hati. Mari iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, betul-betul diteguhkan dalam hati ini, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya adanya rasul, percaya adanya hari kiamat dan takdir. Ini kita teguhkan betul, jangan sampai ada sedikit keraguan dalam hati ini. Kami yakin sudah, Bapak Ibu, sudah. Keteguhannya betul-betul jangan ragu Bapak Ibu. Ibu, Bapak, nyuwun ngapunten estu. Kadang orang itu sok goyah keimanannya tatkala dihadapkan persoalan yang lebih besar. Maaf, satu, pemilu kemarin tidak sedikit para kontestan yang goyah imannya. Artinya goyah imannya apa? Ya mendua sama Allah, entah ke dukunkah, entah ke manakah. Itu tidak sedikit. Kami jadi kader itu sering Pak. Bahkan diparani jamaah gitu, para pemilih, Mas tenriko saya lho, Mas tenriko pinter ngeten. Nek ra dituruti kepiye butuh swara, nek dituruti nyalai iman, gitu nggih. Nah, maka saya terus sampai hari itu mulai udah saya nggak mau jadi kader. Monggo yang mau nyalon, saya kalau mau dukung. Kita doakan saja. Itu nyalai iman loh Bapak Ibu. Kita tidak terasa. Kita tidak terasa. Bahasanya nyuwun donga pangestu Mbah Kyai. Itu kan bahasa halus, gitu nggih. Nah, bahasa yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, kadang orang itu terbentur dengan persoalan seperti itu.
persoalan seperti itu. Maka besok sebentar lagi ini pilihan bupati, pilkada. Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Termasuk terkait pemilu-pemilu tersebut. Maka ini harus iman Bapak Ibu. Allah itu setiap saat sudah melihat apa yang menjadi perilaku kita setiap hari. Kalau rukun iman ini betul-betul kita laksanakan Bapak Ibu, yakin di kalangan baru ini tidak ada negatif satupun, tidak ada. Tidak ada motor hilang di sini. Tidak ada sandal hilang di sini. Nggak perlu CCTV. Kalau semua orang melaksanakan iman ini tadi. Cuma persoalannya berbeda. Nah, yang kedua iman pada malaikat. Malaikat ini jelas ada raqib, ada atid yang setiap hari mencatat kita semuanya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu kata pun yang lepas dari pengawasan catatan malaikat raqib atid. Ini ucapan kita ini, satu kata yang terucap kalau itu bohong tertulis Bapak Ibu di sini. Loh, artinya Pak Bu, gitu nggih. Iman ini luar biasa. Menjadi filter yang luar biasa. Semua motor ada filternya, semua mobil ada filternya. Biar apa? Biar larinya lurus, larinya kenceng, cepet gitu ya. Nah, kehidupan kita ini juga ada filternya, iman. Apalagi nanti ditambah iman kepada hari akhir, besok itu akan ada pembalasan ya, ada surga, ada neraka. Nah, kalau kita ini sudah seperti itu Pak Bu, ya, diteguhkan betul dalam hati ini, lalu diucapkan, yang kedua iman itu diucapkan melalui bibir, sudah kita ikrarkan setiap hari. Ya. Dari keenam rukun iman ini kalau kita simpulkan itu di dua kalimat syahadat ini. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan. Lah ini yang kita masih kesulitan Bapak Ibu. Orang iman itu harusnya perilakunya selalu baik. Orang iman itu harusnya idealnya perkataannya selalu baik. Tidak ada Bu, orang iman kok ghibah. Itu enggak ada. Tidak ada orang iman kok miso. Karena apa? Semua perkataan, satu kata pun tercatat oleh malaikat raqib atid. Nah, berarti kan kata kuncinya di keimanan ini Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah iman betul kepada Allah, iman betul kepada malaikat, iman betul kepada hari akhirat, ya sudah. Hidup ini akan tentram Bapak Ibu. Itu yang pertama yang perlu kita siapkan untuk menyongsong kehidupan yang abadi yang lebih baik. Karena besok ini itu hidupnya lebih kekal Bapak Ibu. Nah di dunia ini kan paling hanya 70 lah, 80 kita sudah selesai. Dari maaf Bapak Ibu, dari usia kita 80 tahun yang betul-betul untuk ibadah berapa tahun? Gitu gitu. Dari 80 tahun yang kita miliki, itu yang betul-betul untuk ibadah sudah berapa tahun? Masa kecil nggak mungkin, kita belum tahu. Dari TK, kita belum tahu. Mulai dari SD aja lah. Dari SD yang sudah full sholat 5 waktu. Enten. Nah, mari kita flashback ke belakang. Naik ke SMP. SMP yang sudah full sholat 5 waktu. SMA, kuliah. Ini mari bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung betul dari 80 tahun umur kita, yang untuk betul-betul ibadah itu hanya sekian persen. Tidak lama. Maka mari Bapak Ibu
yang pertama keimanan kita. Yang kedua yang perlu kita siapkan Bapak Ibu, sholat kita mari Bapak Ibu. Karena kata kunci orang Muslim itu ya di sholat itu. Ini masjidnya sudah bagus, ber-AC. Berarti di masjid ini nyaman. Memang sengaja dibuat nyaman oleh Pak Takmir. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Apalagi Bapak Ibu sudah dalam usia sekian. Saya masih punya orang tua satu, Pak. Saya dari dulu sudah sepakat dengan istri saya, begitu orang tua masuk dalam usia pensiun, pokoknya bapak ora sah kon mikir dunya. Akhirnya saya sama istri menemui bapak saat itu. Pak, pun jenengan gak usah berpikir dunia. Rumah jenengan pindah di masjid. Ora sah mikir dunya, ora sah mikir sawah, ora sah mikir duit. Nggih. Nah, alhamdulillah kok bapak niku manut Pak. Artinya bukan berarti bapak itu tidak kami suruh tidur di masjid, tidak. Tetapi usia sudah 60 ke atas, nggak usah berpikir dunia, stop. Nggak usah berpikir uang, stop. Masih ada yang berpikir uang? Masih. Kan pun enten pensiun toh nggih? Nggih, sudah pensiun kan uangnya tetap mengalir toh nggih? Nah, pun boten sah dipenggalih. Nggih. Bapak hanya saya minta pokoknya setiap kali masjid azan segera ke masjid. Perbanyak di masjid. Mbuh ajeng nyapu, ajeng ngewangi ngepel, ajeng nopo, perbanyak di masjid. Nggih. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, nanti saged dibuka. Orang itu kalau sudah usia 40 tahun itu sudah harus banyak-banyak berpikir tentang akhirat. Kenapa Bapak Ibu? Idealnya usia 40 tahun ini sudah mapan. Sudah tidak berpikir pekerjaan. Gitu nggih. Karena untuk mencapai pegawai negeri kan tetap ada batasan usia nggih, daftar pegawai negeri. Daftar polisi juga ada usia minim maksimal. Tentara juga. Logikanya orang usia 40 tahun ini sudah mapan, sudah tidak ngalor ngidul golek duit karena sudah punya gaji. Maka 40 ke sana sampai 60 itu tinggal menjalani kehidupan kerjaan. Pagi ngantor, sore pulang ke masjid, itu rutinitas seperti itu. Maka ketika sudah di rumah perbanyak urusan akhirat, apalagi kalau sudah pensiun, sudah boten sah menggalih duit. Nggih. Jadi ketika sudah pensiun ini harusnya idealnya Bapak Ibu ini sudah diperhatikan oleh putra-putra. Bapak Ibu sudah tidak memperhatikan anak, ning Bapak Ibu diperhatikan oleh anak. Idealnya seperti itu. Maka usia 40 tahun ini usia paling sibuk. Usia paling sibuk, harus memperhatikan keluarganya, gitu anak, suami, istri. Bahkan usia 40 ini usia yang banyak-banyaknya pengeluaran uang. Putrane sing barep pun jaluk motor. Gitu nggih, berpikir rumah, berpikir sekolah, nggih. Nah, masih punya orang tua yang usia pensiun. Saya yakin. Ini data nggih. Usia 40 tahun ini pasti orang tuanya sudah usia pensiun. Usia pensiun ini sudah diperhatikan oleh anak. Berarti anak yang usia 40 tahun ini harus memperhatikan orang tua.
apalagi anaknya cowok, berkewajiban memperhatikan orang tua. Maka mari Bapak Ibu, ibadahnya di masjid ini mari kita penuhi masjid ini. Sholat kita pastikan di masjid. Maaf, kita sudah usia pensiun, mau cari apa lagi? Tanpa kerja gaji masih, gitu nggih? Nah, berarti tatkala masjid ini sudah mengumandangkan azan, ayo segera langkahkan kaki menuju ke masjid, baik bapak ataupun ibu. Ini yang kedua. Sholat kita perbaiki Bapak Ibu. Lalu yang ketika kita sholat, karena kita sudah usia yang seperti ini, sholat kita tentunya kualitasnya diperbaiki, bukan seperti sholatnya anak SMP. Kita nggak usah tergesa-gesa ajeng nopo wong pun pensiun. Gitu nggih. Le salat mboten sah kesusu, selak rebut gawe apa? Nggih. Ten dalem pun beres. Gitu nggih. Nah, bumugi nika ten dalem pun beres kabeh, napa kesusu mule? Nggih. Monggo le salat alon-alon dihayati, le zikir tenanan. Salat. Yang ketiga Bapak Ibu, terkait infak sedekah. Karena ada satu ayat yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang meninggal yang disesali pertama itu adalah urusan sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wonten ing surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang yang meninggal itu yang pertama disesali adalah urusan sedekah. Mereka akan meminta, ya Allah berikan aku waktu untuk hidup sedikit saja, saya tak sedekah. Fa'asaddaqa. Di situ didahului huruf fa, terus ada tasdid, di huruf terakhir ada tasdid dan berharokat fathah. Itu kalau tata bahasa Arab untuk menyangatkan, betul-betul saya tak betul-betul sedekah, ya Allah. Beri waktu saya sedikit saja. Tapi sudah, ketika ajal itu sudah datang, semuanya sudah selesai, tutup. Dan Nabi sudah berpesan kepada kita, bila anak Adam itu meninggal, semua amal ibadahnya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Oke, anak soleh ya bagi yang punya anak, bagi yang tidak, karena ada saudara kita yang tidak punya anak. Kita yang punya anak, pastikan anak kita betul-betul bisa mendoakan kita besok. Pastikan Bapak Ibu, sudahkah anak turun kita betul-betul bisa mendoakan anak kita besok? Maaf, saya guru SMP Pak Bu. Luar biasa anak-anak sekarang, kebanyakan sudah pegang ini dan gak bisa direm, sehingga maaf, kami tatkala mengadakan ujian praktek PAI, tidak sedikit anak yang belum bisa sholat. Itu kelas 3 SMP loh Pak. Bahkan kemarin itu ada Pak Bu, murid saya Pak Bu, murid ujian praktek sholat itu minta diganti Pak. Nggak tahu minta diganti karena nggak tahu, nggak bisa sholat. Masya Allah. Padahal setiap hari ten sekolahan itu sudah diajari diajak sholat duha, sholat duhur, sholat asar. Gitu, okay? Berarti kan ten dalam tinggal 2 sholat, itu kewajiban orang tua.
Terus setelah sholat duha itu kami ngerti kalau anak-anak itu belum hafal bacaannya, kita berdoa membaca bacaan sholat Pak, dari takbiratul ihram sampai salam dibaca setiap hari. Loh mosok 3 tahun ya ora apal. Lo niku ya Allah ngelus dodo tenanan. Saya dilapori guru ada 1 anak yang seperti itu, minta diganti ujian praktek sholatnya. Ya Allah. Lah ini juga khawatir loh kita nanti anak kita ini bisa mendoakan kita tidak. Pastikan itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya ketika kita punya anak, pastikan anak kita bisa mendoakan kita. Nah, maka tentunya ilmu kita kan di sini pensiun semuanya ini. Tentunya kalau pensiun kan pegawai. Ketika pegawai tentunya kan orang-orang pandai ini. Nah, mari ilmunya harus dimanfaatkan. Oh dulu sudah Pak, saya dulu sudah mengajar begini. Oke. Nah, ketika ada orang yang minta fatwa ataupun minta apalah dengan Bapak Ibu, mari bersama-sama dikasih. Yang ketiga itu tadi sedekah jariah. Mari. Mumpung kita masih hidup, belum menemui ajal, kita planning. Ini pensiun saya sekian, yang sekian persen untuk sedekah. Sudah punya rumah semuanya, sudah punya mobil, sudah punya, untuk apa yang lainnya? Segera. Ibadah ini penting Bapak Ibu, sedekah ini. Ternyata besok yang penyesalan pertama ketika kita meninggal adalah urusan sedekah. Maka mari keuangan kita planning. Yang untuk sedekah berapa persen, sedekah ini untuk siapa saja dan sebagainya. Nah, kalau kita simpulkan Bapak Ibu, terakhir, untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik besok itu ada 3. Tadi urusan keimanan, yang kedua itu urusan hablum minallah, ibadahnya tadi, yang ketiga hablum minanas. Hablum minannasnya yang baik Bapak Ibu, selalu berbuat baik. Ibu, Bapak, maaf saya bertanya nih, kalau ada orang itu sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi di masyarakat pelit, kira-kira di depan mata masyarakat orang itu bagaimana? Negatif. Padahal rajin sholat, tapi negatif apa? Gitu. Tapi bisa jadi orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, tetapi di masyarakat nyah, piar, piur, yuk. Kira-kira di mata masyarakat gimana? Baik. Itu data loh Bapak Ibu. Data. Kami punya orang-orang model-model seperti itu. Dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga itu nyah. Akhirnya apa? Tetangga itu mengatakan, orang itu baik banget. Nah, maka kita jangan sampai menjadi orang Islam kok berat sebelah. Hablum minallahnya yang baik diperbaiki. Tadi saya matur le sholat, hablum minannasnya juga baik. Mari sesama tetangga tidak boleh saling mendahului. Satu, ghibahnya dikurangi Bapak Ibu. Ini sesama tetangga. Jangan sampai kita sesama tetangga ada rasa dongkol. Maaf, ini baru saja bulan Syawal berlalu, baru saja kita minta maaf kemarin. Kalau masih ada rasa dongkol, berarti di sini belum bersih. Nah, Ibu Bapak, jangan sampai kita masuk surga terhambat gara-gara sosial kita kurang baik. Itu jangan sampai. Ibadah kita bagus tapi sosialnya kurang baik, itu menghambat nanti masuk surga. Maka jadi orang Islam itu ibadahnya baik, sosialnya apik, nyah, perkataannya selalu menyejukkan hati, selalu enak didengar.
Kalau bicara nyaman, bukan pembicaraannya manas ke kuping. Tenriko lho Pak, tenriko. Di sini nggak ada. Jadi pembicaraannya itu sejuk, orang mendengarkan itu nyaman, orang malah ngabang ke kuping. Atos ngeluwi waktu. Nah, terkait dengan sosial ini monggo, tentunya kita punya program banyak ya, urusan sosial, baik urusan kemakmuran masjid, ya anak yatim, duafa dan sebagainya monggo. Ini kita kaitkan dengan sedekah tadi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami juga derek. Barangkali Bapak Ibu masih ada rezeki yang lain yang bisa dialokasikan. Kami itu banyak anak-anak yang terdiri dari orang tua yang tidak mampu. Kami punya data, kami punya setelah kami home visit itu ya Allah luar biasa. Nah ini barangkali ada Bapak Ibu yang masih ada rezeki untuk kami dibantu. Monggo mau bantu SPP-nya, mau bantu biaya sekolahnya, untuk atas nama siapa itu kami terima kasih. Nanti bisa kami kirimkan proposal lewat Bu Muki atau Mas Adam nanti. Monggo. Kami ngajar di SMP Muhammadiyah Banguntapan sini Bapak Ibu. Bahkan sampai hari kemarin itu bendahara kami bilang, Pak, untuk gajian bulan Mei kita masih kurang sekian. Wis ndonga wae ora ya ono duit. Nggih, nek Muhammadiyah niku ora waitane ndonga wae ngoten niku. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu sosialnya yang baik, ke atasnya juga baik. Itu untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik abadi di surga nanti. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita betul-betul ibadahnya baik, sosialnya baik, insya Allah nanti kita hidup untuk mengakhiri hidup ini, semoga nanti kita diberi kehidupan yang kematian yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Karena bab akhirat ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Kami hanya berbicara baru kulitnya saja, belum masuk ke ranah-ranah yang lain. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka perlu kita siapkan betul, nek teng donya niki namung sedelet, le bahagia ya ming sedelet, saiki guyu mengko awan nangis. Enten? Enten. Tapi kalau di surga begitu tersenyum, selalu tersenyum terus, tidak ada di surga yang menangis. Tetapi begitu masuk neraka, begitu menangis, ya menangis terus. Ibu bapak, intinya orang Islam itu, orang beriman semuanya besok masuk surga. Semuanya masuk surga Bapak Ibu. Cuma, loh kalau begitu kenapa harus sholat, harus berbuat baik? Kita mau cepat atau mau lambat? Mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat ya ibadahnya yang baik, sosialnya yang baik. Tapi kalau mau lambat ya biarkan aja, kita yang penting yakin pada Allah. Kami punya pernah baca buku judulnya Mengintip Ngerinya Neraka. Di situ diterangkan Bapak Ibu, orang yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka Pak Bu. Sampai dia itu nggak yakin kalau Allah itu masih memasukkan surga ke dia. Jalan itu sudah nggak bisa, ngelesot pakai perutnya. Ngelesot pakai perutnya itu pun dalam kondisi wes lemes karena ya sekian puluh tahun di neraka ya. Sehingga dan dia sudah nggak punya rasa, nggak mungkin masuk surga. Ternyata Allah masih memberikan dia kesempatan masuk surga. Nah ketika sudah masuk surga, sudah nggak akan masuk neraka lagi. Maka orang itu kalau masuk surga nggak mungkin keluar.
nggak mungkin keluar. Ning nek masuk neraka, kemungkinan keluar masih bisa selama masih punya rasa iman. Ning apa kita yo dadak nunggu suwe banget ten neraka kan mboten. Nah, maka dipercepat masuk surganya dengan ibadah-ibadah itu tadi dan rasa sosial yang baik. Mekaten, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kita kesempatan di sisa-sisa usia kita ini untuk selalu mengabdi pada Allah, khusyuk dalam beribadah, dalam tadarus, dalam sholat, dalam berinfak, dalam bermasyarakat. Semoga nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.